Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan mendasari dari tema kita kerja sebagai berkat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Ini sebagai dasar firman Tuhan kita pada siang hari ini. Jika sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dan segala jerih payahnya, dan itu juga adalah pemberian Allah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kerja sebagai berkat. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat lah gitu ya, melihat di setiap kehidupan kita. Nah, bahkan mungkin bukan hanya orang di luar sana seperti itu, mungkin kita juga yang merasakan bahwa banyak orang yang merasa frustasi dengan setiap pekerjaan gitu, setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Bahkan mereka mungkin juga terpaksa dalam melakukan setiap pekerjaan yang mereka lakukan seperti itu. Nah, kemudian dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan, mungkin ada juga di antara mereka, mungkin di antara kita ya, berpikiran tentang hanya untuk memperoleh atau mencapai penghasilan tersebut. Nah, tetapi di sini apa yang mau kita pelajari dari kerja sebagai berkat? Nah, di sini saya mencari arti dari kata pekerjaan itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa di mana dikatakan di sana adalah pencarian yang dijadikan pokok utama di dalam setiap kehidupan manusia seperti itu. Kemudian dikatakan juga di sana untuk mendapatkan nafkah atau supaya terpenuhi seperti itu. Kemudian dari kerja atau sebagai pekerjaan ini juga sebuah atau suatu kegiatan atau aktivitas yang manusia lakukan gitu ya, yang tidak bisa tidak dilakukan seperti itu. Kemudian dengan melakukan pekerjaan ini, nah itu tujuannya untuk menghidupi bisa diri sendiri, bahkan orang lain, bahkan masyarakat yang di sekitar kita seperti itu. Kemudian kita juga mau menyadari bahwa terkadang kita menghabiskan hidup kita untuk bekerja. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan ya mungkin itu kita isinya sampai lupa diri seperti itu. Nah, itu pun tidak terkecuali dengan orang-orang Kristen seperti itu ya. Nah, di sini adalah suatu aktivitas yang sudah ada pada manusia atau melekat pada manusia seperti itu, yang nyata dalam penciptaan di mana Allah adalah sang pencipta seperti itu ya. Nah, di sini kita mau melihat, nah kenapa kerja itu dikatakan sebagai berkat. Nah, kita mau belajar. Nah, di sini kita disadarkan, bahkan diingatkan kembali bahwa Allah sebagai pencipta kita juga dikatakan di sana, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Dia adalah orang yang bekerja atau tokoh yang bekerja seperti itu ya. Dikasih contoh lah seperti itu, bahwa Dia adalah orang yang bekerja. Nah, kemudian di sini kita mau melihat lalu bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya gitu, orang-orang percaya dalam melihat sebuah pekerjaan kita yang terus-menerus kita lakukan. Nah, jadi kita mau melihat, nah di dalam pekerjaan semua pasti memiliki pandangannya atau melihat dalam pekerjaan yang dilakukan itu pasti berbeda-beda. Tidak semua orang sama seperti itu dalam memandang setiap pekerjaan yang dilakukan. Tetapi di sini
kita mau dituntun kembali melalui pemahaman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan itu sebagai anugerah atau sebagai pemberian yang Tuhan berikan. Saya akan membagikan dalam 2 bagian di sini. Yang pertama, kita mau melihat di dalam perspektif dari Perjanjian Lama. Nah, di sini bekerja itu adalah sesuatu hal yang baik. Itu poin yang pertama. Dianggap atau dilihat bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kita bisa melihat di dalam proses penciptaan Allah yang Allah lakukan di dalam setiap apa yang dilakukan seperti itu. Nah, di sini ketika sebelum terjadinya kejatuhan manusia dalam dosa, nah, di mana pekerjaan itu sudah ditentukan atau sudah dirancangkan oleh Allah itu sendiri, sudah ada. Nah, jadi jangan bahwa kita berpikiran bahwa ketika pekerjaan itu ada karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak. Tetapi sebelum manusia mengalami kejatuhan di dalam dosa, nah di sana sudah ada pekerjaan. Nah, melalui proses penciptaan yang Tuhan lakukan. Nah, kemudian kita juga mau melihat bahwa Allah itu dikatakan di dalam Perjanjian Lama itu sebagai pekerja. Nah, kenapa? Nah, kita kembali lagi melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama tadi. Itu khususnya yang membahas tentang penciptaan Allah. Nah, penciptaan yang dilakukan Allah. Nah, itu menunjukkan suatu karya, suatu pekerjaan yang terus dilakukan oleh Allah itu sendiri. Nah, kemudian di Kejadian pasal 2 ayat yang kedua, di mana juga Allah mengatakan bahwa dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 Dia mengatakan bahwa itu adalah suatu pekerjaan yang Ia lakukan. Nah, kemudian di dalam 10 perintah Allah pun juga mengatakan bahwa pekerjaan, kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Nah, di mana di sana juga Tuhan ingin ketika kita sebagai manusia, ketika kita sebagai ciptaannya, kita kembali mengingat dan menyadari bahwa betapa pentingnya ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa untuk mengucap syukur. Nah, artinya apa? Kenapa Tuhan mengatakan inilah pekerjaan gitu dan mengingatkan. Nah, saya menyadari bahwa ketika Dia mengatakan demikian, bahwa Allah mau ketika kita melakukan aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan di dalam keseharian hidup kita, Tuhan mau bahwa kita selalu ingat kepada Dia. Khususnya di hari yang ke-7 atau di hari Minggu gitu ya, di hari Sabat. Artinya Tuhan mau kepada kita sebagai umat-umatnya untuk memberikan waktu atau menyediakan waktu. Nah, dengan waktu yang bisa dikatakan nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu banyak dari hari yang bisa kita lakukan dari hari pertama sampai hari yang ke-6 kita bekerja, dan kita bandingkan dengan waktu yang kita berikan bersama Tuhan hanya satu hari, dan bandingkan dengan yang Tuhan berikan kepada kita 6 hari. Begitu banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi di hari yang ke-7, nah Tuhan mau mengingatkan kembali kita, mari kita bersyukur, mari kita memberikan kembali waktu kita, memfokuskan kembali, menyediakan kembali waktu kita untuk Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian di sini Allah juga menciptakan manusia sebagai pekerja. Nah, jadi di dalam hubungan antara Allah dan manusia yang diciptakannya, nah ini adanya suatu kerjasama gitu ya, kerjasama yang terjadi antara Allah dan manusia. Bisa melihat ketika manusia itu diciptakan di ayat yang Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, di mana di sana Allah menciptakan Taman Eden dan menempatkan manusia di sana, dan kemudian di ayat yang ke-15 Tuhan menempatkan mereka, Tuhan meminta atau menyuruh gitulah, memberikan tanggung jawab kepada
kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di sana juga dikatakan bahwa pekerjaan itu adalah suatu pemberian atau anugerah dari Allah yang Allah percayakan kepada setiap manusia. Nah, kita melihat di kejadian-kejadian yang boleh sudah terjadi seperti itu ya di dalam setiap peristiwa ini. Nah, kemudian Allah juga menciptakan itu manusia menurut gambar dan rupanya Allah. Nah, ini juga merupakan suatu kalau bisa dikatakan relasi antara manusia dan ciptaannya dan manusia. Nah, di mana Allah menciptakan manusia untuk menjadikan kita sebagai manusia ini rekan kerjanya, bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai yang bisa dikatakan mengacau balaukan apa yang sudah Tuhan nyatakan lakukan di dalam setiap kehidupan gitu. Tetapi Tuhan menganggap bahwa kita ini adalah rekan kerjanya. Nah, jadi seperti apa kita ketika dalam melakukan setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita? Nah, sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan sendiri di sini mengatakan bahwa ketika Dia menciptakan kita dianggap dan kita dikatakan bahwa kita sebagai rekan kerjanya. Nah, itu yang sangat menarik seperti itu ya. Tetapi itu menjadi perenungan juga secara pribadi terhadap diri kita dalam setiap melakukan pekerjaan yang ada. Kemudian poin yang kedua itu kerja yang mendukung kerja keras. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita bisa melihat di Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 itu berbicara tentang seekor semut. Salomo menggambarkan bahwa semut itu adalah hewan yang sangat rajin gitu ya, yang sangat bijaksana gitu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa seekor hewan atau binatang bisa menjadi suatu teladan gitu, teladan bagi kita, bagi manusia. Nah, apalagi kita yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna dari ciptaan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi kita mau belajar bahwa ketika semut ini dinyatakan di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat dia tidak ada pemimpin, bahkan dia tidak ada pengaturnya, bahkan dia tidak, isinya tuh ya mungkin tidak ada pemikirannya seperti itu. Tetapi kita bisa melihat ketika mereka bekerja, ketika mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, mereka boleh menertibkan diri mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka berjalan kita melihat bahwa mereka teratur seperti itu ya. Nah, jadi saya juga melihat dan kenapa Salomo ini mengajarkan kita untuk memperhatikan tingkah laku semut itu sendiri. Nah, ketika mereka tidak ada pemimpin, mereka bisa mengatur dirinya, mereka bisa rapi, bisa berjalan dengan baik, dengan tenang. Kemudian mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan makanan. Di musim waktu panen mereka mengumpulkan makanan. Di dalam firman Tuhan mengatakan mereka mengumpulkan makanan. Kemudian pada musim kelaparan dan mereka bisa menikmati. Nah, jadi di sini sangat menarik itu. Menarik bagaimana Salomo mengajarkan bahwa kita melihat dan memperhatikan. Nah, jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita sudah ada pemimpin, nah kita sudah memiliki tugas dan tanggung jawab kita dan kita dipercayakan kembali, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ingatlah bahwa Tuhan adalah yang menuntun segala perjalanan kehidupan kita. Nah, Tuhan mau untuk kita terus-menerus melakukan itu semua. Nah, kemudian kita belajar juga dari semut ini bahwa dia adalah binatang yang sangat rajin. Nah, ketika di musim kelaparan mereka tidak bersusah-susah untuk mencari makan. Karena apa? Karena mereka tadi sudah mengumpulkan makanan seperti itu. Dan tidak ada sikap atau
tindakan yang mereka lakukan dengan bermalas-malasan, dengan bersantai-santai dalam setiap perjalanan kehidupan mereka gitu ya. Nah, jadi ini juga ya bisa menjadi perenungan lah bagi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang lebih sempurna daripada ciptaan lain. Nah, pastinya ya kita harus semakin bisa seperti itu, semakin bisa untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun itu terkadang kita lakukan dengan jatuh bangun. Tetapi ketika kita memohon pertolongan Tuhan, nah Tuhan terus menolong dan Tuhan yang terus memampukan kita. Kemudian kita juga mau melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam sepanjang pekerjaan kita, sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat nanti kita semua bisa melihat, membaca, merenungkan di Mazmur 121. Nah, di sana mengatakan bahwa mencatat bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti menjaga kita, bahkan menjaga, kalau di dalam Alkitab mengatakan penjaga Israel. Nah, artinya kita lihat di dalam kehidupan kita zaman sekarang. Nah, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia selalu menuntun kita. Sebenarnya terkadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi karena kita terlalu sibuk sendiri dengan urusan kita, dengan kepentingan diri kita, sehingga kita menjadi lupa, menjadi tidak melihat apa yang sudah Tuhan berikan atau apa yang sudah Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Nah, Tuhan adalah penjaga kita. Nah, Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap sedetik pun. Apapun dan hal apapun yang terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita, Dia melihat, Dia mengetahui. Nah, oleh karena itu kita menyadari bahwa Tuhan begitu mempedulikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi seringkali kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya tidak menyadari itu semua. Tetapi di sini kembali kita diingatkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang tidak sesuai dengan kehendaknya dan yang sesuai kehendaknya sekalipun yang kita lakukan, Dia mengetahui seperti itu. Kemudian itu yang bagian dalam perspektif dari Perjanjian Lama. Kemudian di dalam perspektif di Perjanjian Baru ada dua bagian di sini yang mau saya bagikan. Yang pertama itu bekerja itu adalah keharusan. Nah, keharusan. Nah, kita bisa melihat ini di 2 Tesalonika pasal 3. Pasal 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Nah, di mana di sana dikatakan di ayat yang ke-10 ketika kita tidak bekerja, kalau tidak bekerja maka jangan makan. Nah, ini kalau kita lihat atau kita pikirkan lagi tuh, ini sangat firman Tuhan ini sangat bisa dikatakan sangat kasar sekali gitu ya, bahkan sangat teguran keras sekali gitu ya untuk kita. Nah, ketika kita tidak bekerja maka jangan makan. Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan pekerjaan dan kita melihat suatu pekerjaan adalah suatu keharusan, dan lakukanlah itu dengan tertib, dengan penuh tanggung jawab kita kepada Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian kita bertanggung jawab. Yang kedua, bekerja itu adalah suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab yang diberikan, yang dipercayakan baik itu kepada kita oleh firman Tuhan gitu ya, oleh firman yang memberikan kita peringatan atau yang mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk terus bertanggung jawab. Nah, di sini berbicara tentang hamba, seorang hamba gitu. Seorang hamba bagaimana ketika dia bekerja,
dia sungguh-sungguh melakukannya, bukan hanya untuk melihat bahwa dia bisa dipuji-puji, bahwa orang ini sangat baik, tidak, tetapi bagaimana dia memiliki sikap tanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan kepada atasannya, bukan kepada rekan-rekan kerjanya, bagaimana dia memandang sebuah pekerjaan yang dilakukan itu tanggung jawabnya pribadi bersama Tuhan. Bagaimana dia harus jujur, bahkan harus teguh dan terus-menerus melakukannya. Demikian juga berbicara tentang seorang tuan. Nah, seorang tuan pun juga diingatkan kembali bahwa dia harus berlaku adil kepada setiap hambanya. Berlaku adil kepada orang-orang yang bekerja seperti itu. Jadi dia tidak boleh semaunya atau sesuka hatinya memperlakukan dengan tidak baik hamba-hambanya seperti itu ya, tetapi bagaimana harus berlaku dengan adil. Nah, kemudian kita mau belajar lalu bagaimana Alkitab memandang pekerjaan gitu. Bagaimana Alkitab itu memandang pekerjaan. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca tadi, di mana dikatakan di sana, saya akan bacakan ayat yang ke-13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, kemudian kita mau melihat bahwa Alkitab sendiri mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah suatu pemberian, suatu anugerah yang diberikan kepada kita. Suatu yang Tuhan nyatakanlah gitu, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ketika kita bisa makan, ketika kita bisa minum, bahkan kita bisa berjerih lelah, kita bersusah payah dalam bekerja. Nah, ingat baik-baik bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Nah, artinya setiap apa yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa itu adalah kesempatan dan pemberian yang Allah berikan. Bahkan itu juga berbicara tentang kemampuan, berbicara tentang waktu untuk kita menikmatinya. Itu semua adalah pemberian Allah. Pemberian Allah yang memberikan kita untuk kita bisa melakukannya. Dan itu juga adalah suatu hubungan yang baik gitu, yang baik, yang benar dengan Allah, yang sungguh-sungguh untuk kita taat kepadanya, untuk tetap kita terus menyadari bahwa itu adalah anugerah yang Dia berikan. Jadi kita dengan taat, dengan sungguh-sungguh dalam melakukannya, maka Allah akan terus-menerus memberikan sukacita dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Allah, adalah pemberian dari Allah, bahkan berkat dari Allah, jadi kita pun menerima bahkan melakukan setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh sukacita, tanpa bersungut-sungut. Ya mungkin saya tidak, maksudnya belum terlalu jauh gitu ya pengalaman dalam dunia pekerjaan. Jadi mungkin dari kakak-kakak, mungkin abang-abang dan bapak sudah begitu luas atau sudah jauh lah gitu ya dalam memiliki pengalaman banyak tentang dunia pekerjaan. Nah, tetapi di sini ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh sukacita, nah Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia yang akan memberikan sukacita sekalipun pekerjaan kita itu tidak dianggap orang. Sekalipun pekerjaan kita itu ya mungkin disepelekan orang lain gitu. Sekalipun pekerjaan kita ya mungkin tidak dihargai orang lain, tetapi ingat baik-baik dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan saat ini yaitu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk supaya kita dipuji-puji orang, bukan untuk kita mencari nama. Wah, dia sangat hebat, dia keren dalam memberitakan firman Tuhan, dalam melakukan pekerjaannya. Nah, tidak. Tetapi bagaimana ketika kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian berbicara tentang Alkitab juga memandang
memandang suatu pekerjaan itu adalah suatu kesetiaan. Nah, kenapa dengan kesetiaan? Nah, jadi di sini berbicara tentang kesetiaan Allah. Nah, kalau berbicara tentang kesetiaan Allah, nah masuk lagi di dalam integritas. Nah, integritas artinya di mana ada perkataan dan ada tindakan yang sesuai di sana yang dilakukan. Nah, jadi saat ada orang yang mengawasi atau ada orang yang memperhatikan kita dalam bekerja, baru kita menunjukkan bahwa kita berintegritas. Tetapi ketika tidak ada orang, bahkan kita jauhlah dari orang ya, integritas yang sebenarnya itu akan muncul ketika kita tidak bersama orang itu sendiri. Nah, kenapa? Nah, karena di sana ketika kita tidak bersama orang, tidak diawasi dengan orang, nah di sanalah terbukti integritas kita. Apakah kita jujur, apakah kita tulus, apakah kita dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Nah, itu tentu saja hanya Tuhan yang tahu di dalam hati kita. Orang lain di sekitar kita mungkin walaupun kita satu ruangan gitu ya, satu ruangan bahkan kelihatannya dekat, dia tidak akan mengetahui gitu ya. Tetapi hanya Tuhan yang mengetahui bahwa apakah kita itu berintegritas atau tidak. Dan itu hanya Tuhan. Nah, tetapi kita mau belajar tentang kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan sesuai dengan apa yang Dia katakan. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang keempat itu berbicara tentang kesetiaannya. Di mana dia berfirman, itulah yang dilakukannya. Artinya apa yang dikatakan itu yang dilakukannya. Nah, kemudian di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24, ini juga tentang bagaimana Alkitab itu memandang suatu pekerjaan itu adalah berkat gitu, atau suatu tindakan yang untuk terus-menerus dilakukan oleh setiap kita yang bekerja, oleh setiap kita yang berada dalam dunia pekerjaan seperti itu. Jadi itu berbicara tentang relasi, baik relasi pribadi bersama Tuhan dan bersama sesama rekan kerja kita, atasan kita. Nah, di sana kita dituntut bahkan diingatkan untuk tetap saling mengasihi, saling mengingatkan dan saling menegur. Nah, ini terkadang sulit gitu ya untuk kita lakukan ketika kita ingin menegur atau menyatakan sesuatu hal yang benar, tetapi kita terkadang biasanya sulit gitu atau merasa segan gitu untuk mengatakannya atau melakukannya. Tetapi firman Tuhan kembali mengatakan, teruslah mengingatkan dengan kasih, mendorong dan terus bekerja sama seperti itu. Bekerja sama di dalam setiap apa yang dilakukan dengan penuh kasih. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan refleksinya kepada kita semua, sudahkah kita memandang setiap pekerjaan kita itu sebagai berkat, sebagai anugerah yang Tuhan berikan? Nah, tentunya kita bisa menjawabnya di dalam setiap perenungan pribadi kita bersama Tuhan. Ketika belum kita memandang bahwa pekerjaan itu adalah suatu berkat atau pemberian atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita bersama-sama kembali merenungkan bahwa pekerjaan itu adalah suatu berkat, suatu pemberian, suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian mari kita juga lakukan ketika kita menyadari bahwa pekerjaan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan seperti yang saya katakan tadi, dengan integritas kita di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian pekerjaan itu adalah suatu berkat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan cara ketika kita bekerja, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga memperhatikan setiap rekan-rekan kerja kita, bahkan teman-teman kita di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
Nah, kemudian mari kita bersama-sama menyadari, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan setiap sikap hidup kita, dengan setiap tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita atau pengalaman hidup dari seorang tokoh yang bernama Brett Cohen. Mungkin di antara kita mungkin pernah mendengar, bahkan pernah melihat, menontonnya. Nah, kisahnya ini adalah waktu dia berumur 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, dia seorang yang sangat ceria seperti itu, yang sangat ceria dalam menjalani setiap kehidupannya gitu. Tetapi ada penghalang yang terjadi di dalam kehidupan anak ini. Nah, sehingga dia tidak diterima gitu karena mengalami penyakit gitu. Nah, penyakitnya itu namanya Tourette syndrome. Nah, itu adalah penyakit yang sangat langka gitu. Yang sangat langka pada saat itulah gitu ya. Sangat langka sehingga ini membuat dia itu tidak diterima gitu, tidak diterima di lingkungan sekolah. Kemudian bahkan orang tuanya sendiri tidak menerima, khususnya ayahnya. Kemudian suatu ketika terpaksa kepala sekolah dari Cohen ini memanggil orang tuanya untuk datang. Nah, pada akhirnya anak ini dikeluarkan. Nah, itu adalah ketika saya melihat itu sangat menyedihkan sekali gitu ya. Dia dikeluarkan di sekolah itu, kemudian dengan berbagai cara ibunya ini untuk menolong atau mendukung anaknya lah supaya sembuh dari penyakitnya itu tadi, Tourette syndrome tadi, sehingga dia melakukan berbagai cara, sehingga dia pergi ke psikiater untuk mengobati lah gitu ya, untuk menanyakan apa yang menjadi keluhan anaknya gitu. Kemudian dia sampai berjuang keras untuk mengetahui apa sih sebenarnya gitu yang menjadi penyakit dari anak ini, karena sebelumnya belum diketahui. Nah, ketika dia belajar dan mengetahuinya, ternyata anaknya itu terkena Tourette syndrome tadi, dan dia usaha ibunya itu untuk mencari tahu dari penyakitnya itu dengan dia banyak membaca buku gitu ya, sehingga suatu ketika dia ada di psikiater. Nah, di sana dikatakan perkumpulan orang yang mengalami penyakit itu tadi, Tourette syndrome. Nah, tetapi mereka di dalam kehidupannya itu, di dalam perkumpulannya tadi itu menunjukkan bahwa sikap yang sangat pesimis gitu, sangat pesimis di dalam kehidupan mereka itu. Nah, artinya ketika mereka melanjutkan sekolah itu mustahil gitu. Bahkan pasti akan mendapat olokan, ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak diterima seperti itu. Nah, tetapi ketika melihat hal itu, mamanya si Cohen ini tadi, dia langsung ya kecewa lah gitu, membawa anaknya di tempat itu. Jadi pada akhirnya pulang, dan suatu ketika perjuangan itu terus dilakukan gitu, semangat yang terus menerus dilakukan oleh ibunya, sehingga Brett Cohen ini berkata kepada mamanya, kepada ibunya, dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan penyakitnya itu menang terhadap dirinya. Nah, artinya di sana ada perjuangan ya, ada perjuangan. Nah, jadi selama itu sudah berlalu ya, sudah berlalu, dia sudah mendapatkan sekolah, bahkan ada guru yang menerima dia, bahkan menerima kekurangan dia, bahkan menerima setiap penyakit dia. Nah, memang dari penyakitnya itu dia tidak bisa mengontrol dirinya dengan bersuara yang mengeluarkan aneh, sehingga suatu ketika ayahnya ini selalu marah gitu, bertindak kasar gitu, tetapi dia selalu diam dan sabar dan menangis seperti itu. Nah, di sini
saya belajar di bagian pertama ini melihat bahwa dia adalah sosok yang kuat, yang teguh gitu di dalam setiap kelemahannya, tetapi pada akhirnya itu menjadi kekuatannya. Nah, kenapa dikatakan kekuatannya? Nah, singkat cerita, dia sudah luluslah dari sekolahnya ya, sehingga masuk di dalam dunia pekerjaan. Nah, 4 kali dia mendaftar atau melamar pekerjaan. Nah, cita-cita Brett Cohen ini dia mau menjadi seorang guru. Nah, tetapi itu kemungkinan besar gitu. Maksudnya ayahnya sendiri tidak mempercayai, bahkan tidak mendukung dia menjadi seorang guru. Tetapi tekad, keinginan atau semangat yang ada pada dia terus-menerus lah gitu. Terus-menerus berkobar gitu di dalam kehidupannya. Dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan ayahnya, tetapi dia selalu melihat ibunya, perjuangan ibunya, dan melihat dirinya yang terus-menerus semangat. Nah, oleh karena itu pas di 5 kali pendaftarannya atau ketika dia melamar sekolah, akhirnya di sana dia diterima. Nah, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang menjadi keinginannya gitu ya, keinginannya di dalam dunia pekerjaan seperti mengajar anak-anak. Nah, di sana ketika saya melihat kehidupannya atau hal-hal yang dilakukan dalam mengajar, dia begitu antusias dalam mengajar dengan cara yang unik, bahkan ditemukan dari penelitian dari setiap guru-guru yang melihat dia mengajar itu sangat unik gitu, dikatakan sangat unik, sehingga itu membuat anak-anak lebih menyukai belajar dengan dia, sehingga itu sangat membuat dia sukacita gitu. Kalau saya melihat dia bisa menjadi berkat di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita pelajari dari Brett Cohen ini adalah yang pertama itu bahwa dia mau mengajarkan bahwa suatu usaha yang dilakukan atau tindakan itu berasal dari hati, bagaimana hatinya tetap semangat, bagaimana hatinya tetap ya semangat lah gitu, berkobar-kobar gitu ya untuk menjalani setiap kehidupannya. Kemudian dia mencintai setiap apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian di sana dia juga tekun. Kita belajar dari ketekunannya yang terus-menerus mengasah dirinya dengan belajar, dengan dengan terus-menerus maju gitu ya, semangat di dalam setiap apa yang dia lakukan. Nah, biarlah dari kisah ini juga boleh memberikan kita inspirasi lah gitu ya, memberikan kita inspirasi bahwa sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang sempurna, yang Tuhan ciptakan, yang masih memiliki kesehatan, bahkan kekuatan, bahkan anggota tubuh yang lengkap lah ya, yang bisa dikatakan gitu, seperti itu. Nah, kita apa yang mau kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita bisa menjadi berkat seperti Brett Cohen tadi, yang walaupun dia mengalami sakit yang langka yang tidak bisa disembuhkan, tetapi dia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu kembali kepada diri kita. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan setiap apa yang sudah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita pada hari ini sampai seterusnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.